سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا Ini masalah yang sangat penting juga dan banyak terjadi di zaman sekarang. Hukum menafsirkan Al-Quran. Apakah boleh menafsirkan Al-Quran? Boleh nggak? Ini judulnya dari penerbit ya. Aslinya nggak ada judul. Naskah asli tidak ada judul. Maka di sini Al-Imam Nawawi mengawali perkataan beliau dengan mengatakan wa yahrumu, dan haram hukumnya menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Dan haram hukumnya menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Makanya kalau ada orang yang nggak berilmu, biasanya tafsiran Al-Qurannya kacau, berantakan. Saya pernah mendengar beberapa ustadz yang tampil di TV ataupun tampil di Instagram, YouTube dan lain sebagainya, keliru dalam memaknai maksud ayat. Keliru dalam memaknai maksud ayat. Atau keliru dalam mengambil dalil. Keliru dalam mengambil dalil. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan si ustadz ini, si pemateri, pembicara ini ditanya sama audiens, apakah boleh orang tua memaksa anaknya menikah? Ya jawabannya nggak boleh, betul kan? Jawabannya betul. Cuma ngambil dalilnya salah. Apa dalilnya? La ikraha fiddin. Nggak nyambung. Tidak boleh orang tua memaksa anaknya menikah. La ikraha fiddin. Dengan semangatnya beliau mengatakan seperti itu. Ini keliru. Bukan keliru salah jawabannya, tapi maksud ayatnya nggak begitu. Atau misalnya ada orang yang mengatakan, apakah boleh kita memaksa anak ini memakai hijab, berjilbab? Kemudian tidak boleh memaksa anak untuk berhijab kalau dia tidak mau. La ikraha fiddin. Ini pun keliru. Bahkan ini maksudnya keliru. Jawabannya keliru, maksudnya keliru. Kenapa? Maksud dari la ikraha fiddin itu adalah tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Bukan ketika sudah di dalam Islam. Kalau sudah di dalam Islam, wajib tunduk patuh dalam aturan Islam. Makanya dikisahkan seorang ulama salaf pernah ditanya sama seorang Nasrani, ya Syekh, saya pengen masuk Islam, ya masuk aja. Tapi masih ragu, ya nggak ada paksaan. Kata Syekhnya. Tapi kan di Islam katanya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ya memang ada aturan begitu, tapi nggak ada paksaan. Kalau ente mau masuk Islam, nggak ada paksaan. Mau masuk, silahkan, nggak masuk juga apa-apa. Oh bener, Islam nggak maksa? Bener nggak maksa. Berarti kalau begitu Islam toleran, Islam toleran. Makanya dia masuk, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia harus sholat. Dia protes sama saya, Syekh, kok saya harus sholat sih kalau nggak sholat dihukum? Karena ini sudah Islam. Kalau gitu pengen balik lagi aja ke agama yang dulu. Maka dikasih hadis sama ulama ini. Apa hadisnya? Man baddala dinu faqtuluh. Siapa yang sengaja mengganti agamanya, bunuhlah dia, kata Nabi SAW. Jadi bingung dia. Akhirnya sholatnya rajin, tapi masih maksiat. Masih minuman keras. Ya di agama saya dulu kan boleh, tapi sekarang kan udah Islam. Kalau misalnya masih minuman keras, dicambuk. Loh kok maksa sih? Ya karena sudah di dalam lingkaran Islam. Mau keluar lagi silahkan. Man baddala dinu faqtuluh. Jadi orang yang tidak dipaksa itu adalah orang yang belum Islam. Tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi kalau sudah Islam, orang tua wajib memaksa anaknya untuk beribadah pada Allah, untuk pelaksanaan kewajiban, untuk menjauhi yang haram. Pemerintah, penguasa wajib memaksa seluruh rakyat untuk beribadah pada Allah, untuk menjauhi yang haram. Wajib hukumnya. Presiden itu wajib hukumnya setiap hari pidato. Wahai rakyat Indonesia, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau masa dia meninggalkan sholat 5 waktu akan dipenjara. Harusnya begitu. Harusnya. Wahai rakyat Indonesia, jauhi riba. Tinggalkan semua bank-bank yang masih mengandung riba. Rugi dia. Kalau ada presiden begitu, dia hanya rugi ya. Harusnya begitu, harusnya. Harusnya ya. Karena wajib. Jadi tidak ada paksaan itu kalau masih di luar Islam. Bahkan menurut para ahli tafsir, banyak ahli tafsir mengatakan, di akhir zaman ayat ini mansuh. Nggak berlaku lagi hukumnya. Kapan? Ketika Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa sudah turun, tidak ada lagi alasan untuk tidak memilih Islam. Ya hujahnya Nabi Isa. Orang Yahudi sama orang Nasrani kan dengar gara-gara Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isa udah ada. Ente mau ngapain lagi? Kayak gitu. Ini Nabi Isa-nya udah ada, mau ngapain lagi? Ini Yesus ya, ini Yesus. Di akhir zaman begitu. Ente mau ngapain? Jadi kebangetan kalau misalnya Nabi Isa udah turun, mereka masih nggak mau masuk Islam.
Makanya ayat ini mansuh. Oleh karena itu Nabi Isa digambarkan akan memotong salib, membunuh babi, mengejar-ngejar orang Nasrani kalau nggak masuk Islam. Karena udah nggak ada hujahnya buat mereka. Dalilnya apa lagi? Mereka masih Nasrani. Yesusnya udah turun. Orang Yahudi juga sama kan? Tengkar gara-gara Yesus kan? Yesus udah turun, mau apa lagi mereka? Mereka juga sama nunggu Yesus. Orang Nasrani nunggu Yesus. Orang Yahudi sama nunggu Yesus. Ternyata Yesusnya Muslim. Ya, kecil ya mereka. Sama seperti orang Yahudi. Kenapa coba orang Yahudi banyak di Madinah? Madinah itu pemukiman Yahudi bukan? Bukan. Tapi kenapa mereka ngumpul di Madinah banyak di zaman Nabi? Karena mereka tahu bahwa Nabi terakhir itu di Madinah. Cuma yang mereka nggak habis pikir, kenapa kok bukan golongan Yahudi katanya? Kenapa kok lahirnya dari orang kampung yang nggak kenal peradaban, kata mereka. Jadi mereka itu udah nunggu di sana karena nubuatnya lahirnya besarnya di Madinah, Nabi tersebut ternyata bukan orang Yahudi. Itulah orang Yahudi begitu. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Kalau orang Nasrani banyak amal tapi nggak ada ilmunya. Baik. Kita lanjutkan kembali. Atau misalnya saya juga pernah dengar al-fitnah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini masalah tersebar. Ustaz-ustaz banyak yang pakai ayat ini. Jangan berani memfitnah saudaramu sama muslim. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, akbaru minal qatl. Nggak nyambung, Pak. Mohon maaf. Fitnah di sini artinya kemusyrikan. Kemusyrikan dan kekufuran lebih besar daripada pembunuhan. Maksudnya apa? Allah lagi menerangkan, kita ini haram berperang di bulan haram. Tapi kalau ada orang musyrik nyerang kita, boleh balas mereka. Kenapa? Karena kemusyrikan mereka itu dosanya lebih besar daripada perang yang kita lakukan. Begitu maksudnya. Nggak nyambung lagi kan? Banyak ini nggak nyambung. Atau kemarin belum lama, ada seorang qori, ya qori versi Indonesia lah ya, bukan qori asli qori, orang yang sering rekaman Al-Quran, ngejelasin, bukan yang dijelaskannya nggak salah, cuma ngambil ayatnya salah. Dia menjelaskan penghafal Al-Quran itu luar biasa mendapatkan derajat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia menukil ayatnya itu ayat yang tidak ada hubungannya dengan penghafal Al-Quran. Bahkan di Al-Quran itu nggak ada ayat yang berhubungan dengan penghafal Al-Quran. Ada nggak? Nggak ada ayatnya. Adanya di hadis. Tapi dia nggak pakai hadis, dia pakainya ayat. Bahwa orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan surga, kemudian memberikan syafaat pada itu bukan orang yang menghafal Al-Quran. Udah jelas ayat sebelumnya apa maksudnya. Bukan yang menghafal Al-Quran, tapi orang yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bukan sekadar menghafal Al-Quran. Jadi afwan-afwan aja keliru ayatnya. Nggak berbicara tentang penghafal, tapi orang yang mengamalkan Al-Quran. Ini banyak yang keliru seperti itu. Maka orang yang seperti ini sebetulnya haram berbicara tentang Al-Quran kalau nggak ada ilmunya. Dosa mereka. Tapi sayangnya zaman sekarang, kalau kita ngasih peringatan, kalau kita memberikan teguran, kadang-kala langsung dibilang, wah dasar nyinyir. Terutama pengikutnya. Sesama ustadz itu jangan saling melecehkan. Saya nggak melecehkan, saya cuma ngasih tahu ustadznya keliru. Kok melecehkan sih? Masa kalau ustadz keliru dibiarin aja? Nggak kasihan sama umat. Ya kalau mau ngasih ngasih nasihat 4 mata lah, orang dia kekeliruannya di depan kamera. Disebarkan, kalau diinget-inget cuma di hadapan ustadznya, yang lain udah ngedengerin kayak gimana. Ini penting sekali memahami masalah ini. Memang orang zaman sekarang itu baperan, dalam tanda petik baper, walaupun sudah salah nggak mau dikasih nasihat. Bapernya begitu. Kalau bapernya baper syar'i nggak apa-apa gitu. Ketika Islam dilecehkan langsung baper, syar'i itu. Ketika ada syariat dihinakan kita langsung baper, syar'i. Tapi kalau hal-hal yang tidak ada kaitan dengan syariat, maka jangan sampai seperti itu. Dan ini banyak sekali. Kalau disebutkan contohnya satu persatu, banyak sekali. Dan saya biasanya kalau ada orang yang salah di YouTube, langsung saya komen di situ juga. Termasuk masalah wakaf ibtida dalam Al-Fatihah, dia pakai bawa tafsir ada, saya bilang, karena yang membawakannya sudah sepuh, saya, afwan Buya, mohon maaf, pembahasan antum keliru. Oh, yang balasnya banyak banget pengikutnya. Wah, cari inilah, cari sensasi lah, apa. Itu orang zaman sekarang. Baik. Wal kalamu fi ma'anihi liman laisa min ahliya, dan haram hukumnya berbicara tentang makna-makna Al-Qur'an bagi orang yang bukan ahlinya. Jadi diam itu lebih selamat bagi orang awam. Dan para ulama mengatakan tidak akan ada perpecahan di dalam Islam kalau orang jahilnya diam.
Perpecahan dalam Islam banyaknya muncul gara-gara orang jahil yang banyak ngomong. Iya. Kalau orang yang berilmu ngomong, walaupun berbeda pendapat, nggak akan menimbulkan perpecahan. Tapi kalau sudah orang jahil ikutan ngomong, langsung pecah, berantakan langsung. Makanya orang awam lebih baik diam. Kalau kita tidak tahu, lebih baik diam. Dan ini bukan hanya masalah agama, lebih-lebih masalah agama ya. Masalah dunia pun sama. Kita nggak tahu masalah fisika, jangan ngomongin fisika. Kalau misalnya ada dosen fisika lagi debat, antum nggak paham fisika, antum bakal diem aja waktu ikutan nimbrung. Diem aja kan? Kenapa kalau dalam masalah agama pengennya ikut nimbrung terus? Seakan-akan kita paling tahu. Padahal baru tamat Iqra. Padahal belum bisa membedakan antara ikhfa syafawi dengan ikhfa hakiki. Belum bisa membedakan antara izhar riwayah dengan izhar mutlaq. Tapi pengennya nimbrung terus kalau ada debat para ulama. Kalau ada ustadz diskusi pengennya nimbrung terus, nyalah-nyalahin ustadz. Atau menganggap dirinya paling benar. Ini tidak boleh. Wal ahaditsu fi dzalika katsirun, dan hadis-hadis yang menyebutkan larangan tersebut banyak sekali. Wal ijma'u mun'aqidun alaihi. Ijma'nya itu benar-benar telah tetap, tidak bisa berubah, telah kokoh. Mun'aqid telah disepakati dari kata akad ya. Dan ijma' dalam masalah ini mun'aqidun alaihi. Jadi benar-benar telah disepakati. Haram hukumnya berbicara tentang makna Al-Quran, tafsir Al-Quran kalau antum nggak berilmu. Makanya kalau misalnya kita tidak berilmu, mendingan kopas. Kopas itu lebih selamat daripada berpikir dengan nalar pribadi. Karena ilmu agama Islam itu kopas. Dikopas dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, kopas. Ilmu dalam Islam itu kopas. Jadi jangan malu kalau misalnya disebut ahli kopas. Yang penting kopasnya kopas yang benar. Jadi kalau misalnya antum nggak paham tafsir, buka tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, As-Sa'di, Jalalain. Silahkan dibuka. Wah, bahasa Arab semua. Sudah ada terjemahannya zaman sekarang. Aduh, nggak punya kitabnya. Ada nggak sini? Ini kitab yang wajib ada dalam setiap perpustakaan itu kitab tafsir. Dua sebenarnya kitab yang wajib ada dalam perpustakaan. Kitab tafsir sama kitab fatwa. Ini wajib. Tafsir supaya antum tidak salah memahami Al-Quran, fatwa karena antum bakal sering banyak ditanya. Antum akan menukil fatwa para ulama. Kitab fatwa itu penting. Kitab tafsir. Kalau perlu open donasi, nggak apa, jangan malu. Open donasi kitab tafsir. Silakan bagi yang ingin menyumbangkan kitab tafsir, mau terjemahan, mau aslinya silakan. Hiska. Open donasi kitab tafsir. Penting, wajib buat santri. Mau tafsir Buya Hamka silakan. Mau tafsirnya Ibnu Katsir, Buya Hamka tafsir bahasa Indonesia, tafsir terbaik berbahasa Indonesia. Ibnu Katsir boleh, ringkasan Ibnu Katsir boleh. Tobari kalau pengen tebel silahkan. Qurtubi kalau ingin hukum-hukum, ya berkaitan dengan hukum-hukum. Jalalain kalau pengen singkat, atau As-Sa'di kalau pengen singkat, atau misalnya Fi Zilalil Quran, Said Qutb, dan lain sebagainya silahkan. Yang penting tafsir, kitab tafsir. Karena penting buat antum. Jadi kalau antum ingin memahami makna ayat, dan yang saya rasakan ketika menghafal Al-Quran, itu lebih mudah kalau kita paham maknanya. Apalagi kalau kisah. Kisah Nabi Musa, Al-Baqarah. Enak banget itu ngafalin. Kalau lupa itu, oh ya, Nabi Musa lagi gini. Nabi Musa habis itu, Nabi Musa terus gitu. Justru yang susah itu sebetulnya ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum yang agak belibet biasanya. Kalau ayat-ayat kisah itu, apalagi kalau kita paham kisahnya, wah, luar biasa. Nempel. Nempel sekali. Wa amma tafsiruhu lil ulama fajaizun hasan. Dan kalau yang menafsirkannya bagi para ulama, maka itu adalah perbuatan yang boleh dan baik. Jadi hanya para ulama yang boleh berbicara tentang tafsir Al-Quran. Kita hanya boleh menukil, jangan menafsirkan sendiri. Kata Ibnu Katsir begini, kata Jalalain seperti ini, harusnya begitu, jangan nafsiran sendiri. Termasuk yang paling banyak ditafsirkan, yang paling banyak apa? Yang paling banyak salah ditafsirkan itu adalah ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa coba? Maksudnya apa ayat ini? Yang antum pahami sekarang apa? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Dan saya baca tafsir aslinya ya. Antum kaget nggak kira-kira? Oh begitu maknanya ya?
Quran Kemenag aja. Tafsir Quran Kemenag itu ringkas, enak ya. Tafsir surat apa? Surat apa? Surat apa? Pegang. Surat apa itu? Ya al pasti al awalnya itu. Surat apa? Saya cari dulu ya. Surat Al-Baqarah. Surat pada al-alnya doang munculnya. Kalau udah tinggal berapa tuh? Ar-Rahman. Mana ada Ar-Rahman ayat itu? Ngarang atau? Ar-Rum. Ar-Ra'd. Tas ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba, yang antum pahami apa? Yang antum paham biasanya nih, ayat ini dipakai oleh para motivator, betul? Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin kaya, kalau Anda ingin membuat orang tua Anda haji dengan biaya yang Anda berikan, maka berusahalah dengan keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pak, mohon maaf, keliru ayatnya. Bukan keliru mengucapkan ayatnya, bukan keliru apa yang dijelaskan. Betul kita harus berusaha, kita harus mengubah diri kita, tapi Allah nggak berbicara masalah kita sukses gara-gara kita mengubah diri kita, bukan. Ayat ini berbicara bahwa keadaan sebuah kaum, saya bacakan ya. Tafsir Kemenag. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan. Dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Jadi berkaitan dengan kalau misalnya ada bangsa hancur, nah itu akibat kelalaian mereka sendiri. Itu maksudnya. Jangan salahin takdir. Itu maksudnya. Nggak nyambung kan sama motivasi yang tadi? Nggak nyambung. Dan itu banyak tuh yang pakai ayat itu buat motivator itu. Motivator-motivator yang nggak paham tafsir, tapi mereka ingin berbicara tafsir. Akhirnya banyak kelirunya. Haram Pak motivator, jangan pakai ayat lagi. Kalau pakai ayat, baca dulu tafsirnya Pak motivator. Begitu ya. Jadi ketika ada orang berbuat dosa di atas muka bumi ini, maka sebetulnya itulah yang membuat Allah menghancurkan keadaan suatu kaum dan mencabut nikmatnya dari bangsa tersebut. Itu maksud dari ayat ini. Jadi jangan sampai kita keliru dalam menafsirkan ya. Jadi kalau kita nggak tahu udahlah. Kalau yang punya HP, manfaatkan HP buat download tafsir Kemenag. Baca-baca, bacaannya ringan, enak. Jadi baca tuh. Apabila Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum dan penyakit, kemiskinan atau bermacam-macam cobaan yang lain, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Itu maksudnya. Itu maksud ayatnya. Jadi nggak nyambung. Jadi kalau misalnya sekarang nih, cocok nih. Sekarang kita banyak terkena virus. Setiap hari ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan terakhir, Masya Allah ya, pagi tadi salah seorang sahabat nih banyak rencana yang belum sempat terrealisasi dengan beliau sebetulnya. Dulu banyak sekali pengen kesini, pengen kesana, bikin ini, bikin itu. Allah berkehendak lain. Tadi pagi ternyata beliau meninggal dunia, wafat. Karena apa? Ya, memang beliau ini ada beberapa penyakit bawaan, tapi nggak berat penyakitnya. Tapi penyakit itu bisa tambah parah, ya gara-gara virus COVID.
sampai pakai ventilator, kemudian sempat minta plasma, nggak berhasil. Jadi memang COVID ini variatif ya. Ada orang yang masih bisa olahraga bahkan walaupun kena COVID, masih bisa lari, masih bisa tifan, masih bisa nyuci, ada. Tapi ada yang sampai pakai ventilator pun nggak sanggup. Memang variatif sekali. Kita nggak bisa menyamaratakan, menggeneralisir, nggak bisa. Nah, yang kita khawatirkan, kitanya sehat tapi keluarga kita dalam keadaan yang tidak bisa menanggungnya, itu yang dikhawatirkan. Kitanya masih sehat-sehat aja, pas yang ditulari oleh kita itu dalam keadaan yang parah, itu kan bahaya. Seperti sahabat kita, guru kita mungkin ya. Mungkin di antara antum juga yang pernah bertemu beliau ya, Pak Babam ya. Yang ketemu. Ceria orangnya itu ya. Murah senyum, sering bercanda sama Ezra, Masya Allah. Ini kenangannya itu banyak banget gitu. Pak Babam Gandafi. Dulu sempat belajar juga di sini, ikut daurah. Bahkan walaupun beliau bukan ustadz lah ya, umum gitu, tapi semangat belajar. Ngafalin Jazariyah, Tufatul Atfal itu semangat. Ya dulu sempat ngadain daurah di Bogor. Rutin daurah Jazariyah, selesai alhamdulillah. Jadi kalau kami ke sana itu ya istirahatnya di rumah beliau, dianterin juga ke sini. Insyaallah pokoknya. Dan beliau itu banyak rencana sama saya itu dulu. Sad, kita nanti ke sini, dakwah sini. Masya Allah. Belum sempat realisasi itu semuanya. Ya benar-benar merasa kehilangan. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, kemudian kita sedang berdakwah, sedang ceramah, tabligh, cocok pakai ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Ternyata penderitaan yang sekarang kita alami itu bukan gara-gara Allah semata-mata pengen menghukum kita, tapi sebetulnya akibat dari kelalaian kita sendiri. Bisa jadi karena orang Indonesia yang nggak mau menegakkan syariat Allah. Itu udah umum, fakta umum. Nggak mau menegakkan syariat Allah. Disuruh jauhin bank supaya nggak riba, malah nambah hutang. Disuruh jauhin riba, malah kredit, senengnya kan. Kalau kreditnya syar'i nggak masalah. Kalau kreditnya nggak ada riba, nggak masalah ya. Yang masalah kan kreditnya rata-rata beriba semuanya. Suruh rajin untuk nuntut ilmu, nggak peduli. Masjid sepi, giliran ditutup pada marah-marah, dibuka lagi sepi lagi, tetap aja masjid. Saya bingung sama orang yang kayak gitu juga. Di FB marah-marah gitu ya. Tapi giliran dibuka nggak pada datang, tetap aja. Marah masjid ditutup, masjid dibuka, nggak dimakmurkan. Iya, jadi kalau misalnya kita sekarang hari ini banyak penderitaan selama bertahun-tahun, sekolah susah, dapat pekerjaan susah, apalagi kemarin pas PPKM ya, orang mau kerja disekat. Jangan dulu salahkan keadaan, jangan dulu salahkan orang lain, pemerintah jangan dulu nyalahin rakyatnya, rakyat jangan dulu nyalahin pemerintah. Sebetulnya begitu. Harusnya salahkan diri sendiri masing-masing dulu. Kita sudah sebanyak apa bermaksiat kepada Allah? Itu yang harus ditanyakan. Baru kita bahas masalah teknis setelah itu. Ya memang ada kekeliruan dari masyarakat, kekeliruannya misalnya nggak jaga prokes. Dari pemerintah sejak awal meremehkan kedatangan virus ini. Indonesia ini negeri tropis, nggak mungkin virus bertahan di sini kan gitu dulu awalnya. Jadi sama-sama ada salah. Tapi yang penting dari itu semua adalah hubungan kita dengan Allah. Yang penting. Ayat ini cocok nih buat ini. Bukan untuk motivator. Jadi untuk Pak Motivator mohon maaf. Jangan pakai ayat ini lagi. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Semoga Allah SWT merahmati Pak Babam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling menyedihkannya itu nggak bisa jenguk, nggak bisa takziah, itu paling menyedihkannya. Terakhir WA itu kapan ya, Mas? Sad, gimana kabar? Alhamdulillah. Mohon doanya aja. Makin nafasnya makin sesak. Sempat dikirimin videonya, ya Allah. Mau jenguk dan nggak mungkin, nggak bisa. Karena prokesnya ketat. Mau takziah pun sama nggak bisa. Itu yang paling menyedihkannya. Khair. Berkaitan dengan kebolehan para ulama untuk menafsirkan Al-Quran wal ijma'u munaqidun alaih. Ijma' juga telah terakadkan. Ijma' itu telah pasti dalam hal tersebut. Baik. Faman kana ahlan lit tafsir, dan siapa saja yang memang ahli dalam masalah tafsir, jami'an lil adawatil lati
jami'an lil adawati allati yu'rafu biha ma'nah. Dan kalau memang mereka ini termasuk termasuk yang paham tentang tafsir, jami'an lil adawati allati yu'rafu biha ma'nah. Jami'an lil adawat ini maksudnya adawat itu perangkat ya. Jami'an itu maksudnya adalah menyatukan perangkat-perangkat yang memang membuat kita bisa menafsirkan maknanya. Wa ghalaba ala dhannihil murad, dan mendapatkan kemungkinan besar maksud yang benar dari ayat tersebut. Ghalaba ala dhannihil murad itu maksudnya jadi 75% ke atas lah tingkat kebenaran penafsirannya. Fassarahu in kana mimma yudraku bil ijtihad. Maka tafsirkanlah kalau memang dia sanggup untuk berijtihad. Seperti itu, ya. Maka silakan tafsirkan Al-Qur'an kalau memang sanggup untuk berijtihad, untuk berijtihad. Dia punya alatnya, dia sanggup berijtihad, silakan tafsirkan Al-Qur'an. Pertanyaannya, alat-alat menafsirkan Al-Qur'an itu apa saja? Yang wajib pertama adalah bahasa Arab. Nahwu sharaf, ini wajib. Tidak bisa tidak. Ada orang ngaku ahli tafsir tapi nggak bisa bahasa Arab, tinggalkan. Cuma ada dua kemungkinan. Pertama gila, kedua dusta. Ada orang nggak bisa bahasa Arab, ngaku bisa tafsir, ngaku paham tafsir, cuma ada dua kemungkinan. Orang gila atau pendusta. Maka tinggalkan. Ya. Kalau ada orang yang nggak bisa bahasa Arab tapi ngaku bisa menafsirkan Al-Quran, cuma satu kemungkinan dari dua. Dia gila atau dia dusta. Kalau nggak mau disebut pendusta, ya sudah, kita katakan dia gila. Kalau nggak mau disebut gila, berarti pendusta. Kal ma'ani seperti apa? Nah, ini juga alat-alatnya. Selain nahwu sharaf, balaghah juga ma'ani. Ma'ani itu apa? Ilmu yang berbicara tentang makna-makna. Ada khos, ada am, mutlak, muqayyad. Paham? Jangan ngomongin tafsir kalau gitu ya. Makna am, makna khos, makna mutlak, makna muqayyad. Terus dipahami itu para ahli tafsir. Kalau nggak paham itu jangan ngomongin tafsir. Makanya disebutkan ya, wal ahkamil khafiyah wal jaliyah, juga mengetahui hukum-hukum yang tersembunyi atau hukum-hukum yang tampak jelas. Hukum-hukum tersembunyi itu adalah hukum-hukum yang berada di balik sebuah ayat. Karena banyak orang yang paham itu ya yang tampaknya aja kan. Yang tampaknya. Seperti misalnya kalau ada orang paham bahasa Arab doang tapi nggak paham ma'ani, nggak paham al-ahkamil khafiyah wal jaliyah, ketika misalnya menafsirkan ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kira-kira dia akan menafsirkannya seperti apa? Apabila kalian telah selesai baca Al-Qur'an, maka bacalah atau berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Akhirnya dia baca isti'adzahnya selesai baca Al-Qur'an. Bukan sebelum baca Al-Qur'an. Kan lafadznya jelas. Fa idza qara'tal Qur'an, madhi mudhari'. Qara'ta madhi mudhari'. Madhi kan? Artinya apa kalau terjemahkan? Engkau telah membaca. Tapi kenapa para ulama menafsirkannya itu akan membaca? Nah, ini ma'ani dan mengetahui ahkamil khafiyah wal jaliyah. Makanya para ulama menafsirkan fa'idha aradtal qira'ah. Jadi telahnya itu telah berniat, bukan telah membaca. Apabila kalian telah berniat untuk membaca Al-Quran, maka isti'adzah. Tuh kan, beda kan tafsiran orang awam sama tafsiran ulama. Ya. Selain itu apa? Al-umum wal khusus yang tadi disampaikan. Ada lafadz-lafadz umum, ada lafadz-lafadz khusus. Masalah i'rab. Masalah i'rab. Yuk kita i'rab, ini apa? Contohnya kita i'rab, coba. Bener nggak ya? Coba. In kana mimma yudraku bil ijtihad. I'rab. Nggak bisa i'rab ya jangan ngomongin Al-Qur'an. Jangan ngomongin tafsir. Ada yang bisa i'rab ini? In kana dari mana tadi? In kana mimma yudraku bil ijtihad. Ayo i'rab. In apa in? In.
Huruf nasab itu inna wa akhwatuha. In apa in? Tanya ntar ya. Antum jurumiyah ya sekarang ya belajarnya. Apa? Jazam. Baik. Kana. Posisinya apa posisinya? Ini baru aja udah pusing kan tuh. Kelas lah, kelas kelamaan ternyata. Kita habis. Nih, kenapa ghairi? Kenapa jar? Hah? Hah? Atof yang mana? Atof yang mana? Tuh, atof yang mana tuh? Atof yang mana tuh? Atof yang mana tuh? Tuh, yang mana? Yang mana? Yang mana? Apa bila jitihad di kejauhan? Nih, ada kaf. Tuh. Ya. Bener nggak? Kal ma'ani, kemudian kal ahkamil khafiyati wal jaliyati. Kenapa khafiyati wal jaliyati kasrah? Gampang ini. Kamu mudhaf ini gimana sih? Na'at man'ut. Sifat dari siapa? Dari ahkam. Kenapa mu'annas? Karena akamnya jamak mumtaz. Barakallahu fikum. Oh. Masya Allah. Wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Dzalik posisinya apa? Isim isyarah itu betul. Posisinya apa? Mu'rab mabni. Ya mabni lah. Fi mahali jar. Mudhaf ilaih. Ghairi dzalik mudhaf ilaih. Ghairi dzalik mudhaf ilaih. Paham? Ya. Insyaallah. Wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad, dan adapun orang-orang yang tidak bisa berijtihad. Jadi ada orang yang punya alat bisa ijtihad. Ada orang yang punya alat tapi nggak bisa ijtihad. Nah, yang lebih parah, nggak punya alat tapi nekat ijtihad. Orang yang punya alat saja belum tentu bisa ijtihad. Makanya di sini dikatakan, orang yang punya alat dan bisa berijtihad silahkan masukkan Al-Quran. Orang yang punya alat tapi nggak bisa ijtihad, kal umuril lati tariquhan naqal wa tafsiril alfadil lughawiyah fala yajuzul kalamu fihi illa binaqlin sahihin mimma jihatil mu'tamadina min ahli. Seperti apa? Seperti hal-hal yang memang tidak bisa diijtihadi tapi harus bersumber pada nakal. Nakal itu apa? Jadi ada orang yang punya alat tapi tetap nggak bisa berijtihad dalam ayat tersebut. Jadi dia harus mengandalkan riwayah. Tidak boleh berijtihad di dalamnya. Wa tafsiril alfadhin lughawiyah, termasuk lafaz-lafaz lughawi nggak bisa diijtihadi. Tapi harus pakai nakal. Nakal itu bukan nakal versi tajwid ya. Nakal di sini maksudnya adalah riwayah, penukilan kalau dalam bahasa Indonesianya. Fala yajuzul kalamu fihi, maka tidak boleh berbicara dalam hal-hal yang memang kita tidak bisa berijtihad padanya illa binaklin sahihin, kecuali dengan riwayah yang sahih min jihati al-mu'tamadina min ahli, dari memang orang yang bisa dijadikan sandaran dari ahlinya. Begitu, ya. Jadi ada orang yang punya alat kemudian sanggup menafsirkan apa atau bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dan ada yang punya alat tapi sebagian ayat ini memang tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan penukilan, kecuali dengan riwayah. Kalau yang ayat tersebut bisa dicapai dengan ijtihad, maka silahkan berijtihad. Tapi kalau ayat tersebut tidak dicapai kecuali dengan naql dan juga riwayah yang sahih, maka antum nggak boleh berijtihad pada ayat tersebut kecuali hanya bisa mengandalkan periwayatan yang sahih yang bersandar dari ahlinya.
Begitu. Wallahu taala alam. Dari jalan orang-orang yang ahli. Al-mu'tamadin itu maksudnya orang-orang yang terpercaya. Mu'tamad. Mu'tamad itu bisa dijadikan sandaran. Baik, ini kalau ahli. Jadi ini ahli ya. Jadi ini semuanya berbicara tentang ahli, orang-orang yang ahli. Jadi orang yang ahli itu adalah orang yang punya alat. Itu yang pertama. Kemudian ketika sudah berhadapan dengan ayat, ada ayat-ayat yang memang bisa dicapai dengan ijtihad, ada ayat-ayat yang tidak bisa dicapai dengan ijtihad. Ayat-ayat yang bisa dicapai dengan ijtihad silahkan tafsirkan dengan kemampuan alatnya tadi. Tapi ayat-ayat yang tidak bisa dicapai dengan ijtihad maka tidak boleh ditafsirkan dengan ijtihadnya, melainkan hanya boleh menukil. Nah, kita nggak punya alat, bukan orang ahli, maka hanya boleh menukil saja. Nggak boleh menafsirkan sendiri. Begitu. Makanya di sini dikatakan, bagaimana dengan yang bukan ahli? Wa amma man kana laisa min ahlihi, dan adapun bagi orang yang memang bukan ahlinya, likaunihi ghaira jami'i li adawatihi, karena memang enggak punya alat-alatnya, ya. Likaunihi ghaira jami'in li adawatihi, enggak bisa mengumpulkan alat-alatnya. Sama seperti mau masak tapi enggak punya peralatan masak, bisa enggak masak? Ya enggak bisa. Maka jangan masak. Kalau antum enggak punya kompor, enggak punya wajan, enggak punya yang lain sebagainya, ya jangan masak, mau ngapain nggak bisa. Makanya haramun alaihi, maka haram baginya at-tafsir, lakin akan tetapi lahu ayang kulat tafsir, namun bagi dia boleh menukil tafsir anil mu'tamadin, dari tafsir-tafsir yang mu'tamad min ahli, dari orang yang ahli. Jadi boleh, antum makanya menukil saja, termasuk fatwa. Kalau kita memang bukan mufti, cukup menukil. Seperti yang biasa dilakukan dalam majelis ini. Menurut ulama ini A, menurut ulama ini B, menurut ulama ini C. Jangan memberikan fatwa sendiri. Begitupun dalam tafsir Al-Quran maupun dalam tafsir hadis. Karena kita belum termasuk orang yang bisa mengumpulkan peralatan tersebut, maka jangan berani untuk menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad kita. Bahkan orang yang punya alat pun, kalau ayatnya bukan ayat-ayat yang bisa diijtihadi, jangan pakai ijtihad, tapi pakai penukilan yang sahih saja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sampai sini apa yang ditanyakan? Dipersilakan. Ada yang nanya nggak di sini? Putus-putus terus? Iya, putus-putus terus, emang nggak tahu nih. Beberapa bulan ini. Nanti ada rekamannya. Nanti ada rekamannya insya Allah. Nanti insya Allah ada rekamannya di YouTube. Begitu. Ada yang tanyakan di sini? Dipersilakan. Cukup jelas? Cukup jelas? Baik, kalau seperti itu kita cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagian berikutnya ini berkaitan dengan orang yang menafsirkan birra'i. Orang yang menafsirkan dengan pikiran sendiri. Apa hukumnya? Fanaqtafi hadza, kalau tidak tanyakan di sini, fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.